Selamat datang ya di Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Cristiano Ronaldo, udah lebih dari 2 dekade ya. Nama ini jadi jaminan mutu di dunia sepak bola. Tapi ini bukan cuma soal berapa banyak gol atau trofi yang dia dapat. Ini soal gimana caranya seseorang bisa bertahan di puncak performa selama itu. Luar biasa kan? Jadi apa sih rahasianya? Oke, kita semua tahu bakatnya emang gila. Tapi pasti bukan cuma itu. Jauh di dalam sana, sifat psikologis apa sih yang sebenarnya jadi fondasi kesuksesan dia? Nah, pertanyaan inti inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Dari apa yang ada di dalam diri seorang Ronaldo. Ada 2 pilar utama yang jadi landasan buat semua pencapaiannya. Disiplin yang luar biasa dan ketahanan mental bajak. Sifat pertama, dan ini yang paling kelihatan banget, adalah disiplinnya. Coba deh bayangin, ini bukan cuma soal latihan di lapangan loh. Ini nyangkut soal apa yang dia makan, gimana dia istirahat, bahkan cara dia ngulik permainan lawan. Kalau dalam dunia psikologi, ini tuh namanya conscientiousness. Sifat teliti, tekun, yang ternyata jadi salah satu prediktor paling kuat buat kesuksesan jangka panjang. Nah, ini perbandingan yang menarik banget. Banyak banget loh orang yang punya bakat alami, tapi Ronaldo nunjukin kalau bakat aja tuh ya nggak cukup. Kehebatannya itu lahir dari keringat dan usaha setiap hari, bukan sekedar hadiah dari lahir. Quote ini benar-benar jelek banget ya, ngingetin kita semua kalau kesuksesan sejati itu bukan sulap. Itu adalah tumpukan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin secara konsisten hari demi hari. Oke, pilar selanjutnya, mental tangguh atau resilience. Sepanjang karirnya, Ronaldo tuh udah kenyang banget sama yang namanya kritik, kegagalan, bahkan cedera. Nah, ketahanan mental inilah yang bikin dia bukan cuma bisa bertahan, tapi malah makin kuat di bawah semua tekanan itu. Nah, ini dia. Kalimat ini bener-bener nangkep esensi dari mentalnya Ronaldo. Jadi intinya bukan soal gimana caranya biar nggak pernah gagal, tapi soal gimana caranya punya kekuatan buat selalu bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Nah, kalau disiplin dan mental itu fondasinya, sekarang kita lihat mesinnya. Apa sih bahan bakar psikologis yang bikin Ronaldo ini terus melaju kencang tanpa henti? Ini dia nih yang gokil, achievement motivation, atau dorongan buat berprestasi yang luar biasa tinggi. Bayangin deh, dia udah menangin segalanya, tapi tetap aja pasang target yang lebih tinggi buat dirinya sendiri. Nggak ada kata puas di kamusnya. Dorongan ini nyambung banget sama konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Dia percaya kalau kemampuannya itu bukan sesuatu yang udah mentok dari sananya, tapi sesuatu yang bisa terus diasah lewat usaha dan kerja keras. Selalu ada ruang buat jadi lebih baik. Nah, ini mungkin kuncinya. Perasaan cukup baik itu bisa jadi musuh terbesar buat jadi yang terbaik. Pelajaran penting buat kita semua nih. Jangan pernah berhenti buat mendorong batas kemampuan diri kita. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Sikapnya di lapangan yang kadang kelihatan angkuh, itu sebenarnya arogansi atau cuma kepercayaan diri yang tinggi sih? Yuk kita coba lihat dari kacamata psikologi. Dari perspektif psikologi, apa yang kita lihat itu sebenarnya self-confidence yang berfungsi sebagai senjata buat naikin performa. Di momen-momen genting, kayak tendangan penalti misalnya, kepercayaan diri setinggi langit inilah yang jadi bahan bakarnya buat tampil maksimal. Tujuannya bukan buat merendahkan orang lain. Nah, bedanya jelas banget kan? Kepercayaan diri yang sehat itu akarnya dari keyakinan sama kemampuan diri sendiri, bukan dari hasil ngebandingin diri sama orang lain. Oke, kita udah ngebahas dalemannya Ronaldo. Sekarang, mari kita lihat lebih luas lagi. Gimana sih sifat-sifat internal ini ngasih pengaruh ke orang-orang di sekitarnya dan bahkan ke dunia? Gaya kepemimpinannya itu bukan tipe yang banyak omong atau ceramah. Dia lebih ke nggak usah banyak ngomong, lihat aja gue gimana. Dalam psikologi, ini namanya modeling behavior, memimpin dengan ngasih contoh langsung. Jadi gini cara kerjanya, rekan-rekan setimnya tuh ngelihat dia, 1, latihannya paling keras, 2, fokusnya paling tinggi, dan 3, standar profesionalisme yang dia pasang buat dirinya sendiri itu gila-gilaan. Secara alami, ini ngebuat standar semua orang di sekitarnya jadi ikut naik. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Kepemimpinan yang paling ngena dan paling efektif itu yang ditunjukin lewat tindakan, bukan cuma sekedar kata-kata manis. Di luar citranya sebagai mesin gol yang super kompetitif, ada sisi lain dari Ronaldo yang mungkin sering kita lupain.
Keterlibatannya di berbagai kegiatan amal dan bantuan kemanusiaan itu nunjukin kalau ada empati dan kepedulian sosial yang kuat juga dalam karakternya. Ini nunjukin kalau kesuksesannya itu bukan cuma buat dirinya sendiri, ada tujuan yang lebih besar, yaitu gimana caranya kesuksesan itu bisa dibagikan dan ngasih dampak positif buat orang lain. Oke, setelah kita bongkar satu persatu sifat-sifat tadi, yuk kita coba rangkum jadi semacam formula yang jelas. Apa aja sih poin-poin kunci yang bisa kita comot dari analisis ini? Jadi resepnya apa? Sederhananya ada 3 formula kunci nih. Pertama, bakat ditambah kerja keras hasilnya adalah prestasi. Udah pasti. Kedua, mental yang kuat itu jauh lebih berharga daripada sekedar pujian. Dan yang paling penting, ketiga, disiplin dan konsistensi bakal selalu ngalahin alasan apapun. 3 resep yang simpel tapi dalam banget maknanya. Jadi, pada akhirnya kesimpulannya adalah ini. Cristiano Ronaldo itu lebih dari sekedar atlet hebat. Dari sudut pandang psikologis, dia itu adalah simbol dari karakter seorang pejuang yang nggak kenal nyerah, seorang pembelajar yang selalu haus buat jadi lebih baik, dan ya, seorang manusia yang nggak pernah berhenti bertumbuh. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu. Dari semua sifat mental yang kita bahas tadi, disiplin, ketahanan mental, motivasi tinggi, kepercayaan diri, sifat mana sih yang paling pengen kamu kembangin dalam hidup kamu sendiri? Coba deh, renungkan. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah hadir dalam Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Sehat selalu, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.